Swastiastu. Om Awing Namastu Namasidam. Om Anu Badrah Keratawo Yantu Wiswata. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Berjumpa lagi di ajang Podcastman, Podcast Pasraman, Kreatif, Darmato. Pada kesempatan kali ini, kita mendatangi rumah bintang tamu Bli Arya Sucitra. Bli Gede Arya Sucitra ini adalah seorang seniman, kurator, serta dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita berkenalan dengan beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah mampir di gubuk kami di Desa Karangnongko, Gamping Kidul, Sleman. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini tentu menjadi kebahagiaan saya pula dan sekeluarga bisa saling berbagi di Podcastman Pasraman ini yang berkaitan tentang bagaimana Hindu, bagaimana seni rupa, dan bagaimana kita berkehidupan di masyarakat. Tentunya saya di sini sebagai seorang dosen maupun sebagai seorang seniman memiliki cara pandang yang tentunya harus secara keseluruhan mampu melihat dan mengadaptasi filsafat-filsafat atau kebijaksanaan-kebijaksanaan Bali dan Hindu itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutamanya di dalam dunia seni rupa. Kira-kira apa yang membuat Bli Arya tertarik ke bidang seni rupa? Sebetulnya sejak awal dari SD memang sering menang lomba. Jadi banyak lomba poster, mau lomba melukis dan sebagainya sejak SD, SMP dan SMA. Tapi sebetulnya tidak punya niatan untuk terjun sebagai seorang dosen maupun seorang seniman lukis. Tidak ada. Karena dari keluarga saya di Bali semuanya adalah pelukis. Kakak beberapa lulusan dari ISI, kakek juga seorang pematung dari desa Gianyar Bedulu. Dan tidak ada niatan sama sekali saya sendiri untuk terjun sebagai seorang pelukis profesional sampai saat ini maupun sebagai seorang dosen seni rupa. Itu kecelakaan. Kecelakaan, asik kan? Nah, berarti ada kecelakaan yang ternyata memberikan cara pandang yang berbeda bagaimana kita memaknai hidup. Oke, Bli Arya, kenapa sih lebih memilih untuk merantau ke Yogyakarta daripada untuk tinggal di kampung halaman di Bali? Awal merantau itu karena dua kakak saya merantau di Jogja, di Yogyakarta tahun 91 dan 97. Di situ saya melihat bahwa merantau itu memberikan cara pandang kita untuk lebih bijak melihat diri kita sendiri. Lalu saya cobalah merantau. Sebetulnya saya ingin mengambil di tahun itu, saya merantau untuk mencoba di UGM, mengambil kedokteran dan teknik industri. Tidak berjodoh kan dengan UGM S1, tapi S2 dan S3 saya berjodoh dengan UGM. Sehingga dalam merantau inilah saya melihat kita bisa menerapkan bahkan melihat rumah kita atau Bali menjadi lebih menarik, lebih asik, bahkan lebih indah. Kata orang sering mengatakan yang dekat tuh kadang terlupakan, yang jauh tuh terkadang terlihat lebih indah. Nah, merantau seperti itu. Kalau misalnya rindu kampung halaman, biasanya Bli Arya melakukan apa gitu? Satu, kalau kangen dengerin lagu Rindik Gamelan, bisa buka YouTube gitu ya. Kalau enggak ya video call sama ibu, sama kakak, sama bapak. Kalau rindu banget ya kita tinggal menikmati dalam kesendirian tuh sembahyang atau meditasi. Karena bagaimanapun juga ingatan yang paling kuat tuh ada dalam batin. Apalagi dengan PPKM ini sudah berapa tahun tidak sempat pulang, dan kerinduan tuh yang paling kuat terasa ketika kita ada jarak, kemudian kita bisa merasakan
ternyata doa itu rindu yang paling baik. Oke, kalau keluarga bagaimana? Anak dan istri juga di sini juga? Iya, Iya. istri orang Jawa, orang Jogja. Orang Jawa. Oh. Jadi kalau anak-anaknya Bliaria itu Baja, Bali Jawa. Kalian Bali Jawa enggak? Iya, saya iya. Kalau Bali Jawa itu perpaduan Bali dan Jawa, tentunya kita sebagai perantauan di sini dengan keluarga yang kita miliki akan memberikan hubungan-hubungan yang kuat, hubungan-hubungan baik, karena kita ada di dalam kebudayaan yang tidak homogen. Jogja itu kebudayaan heterogen, sehingga hubungan satu dengan lain, dengan keluarga besar itu menjadi semacam hubungan harmonis yang harus terus-menerus nih diikat menuju sebuah kebahagiaan. Jogja dikenal sebagai kota berhati nyoman. Maksudnya nyaman. Bagaimana suka duka Bli menjadi orang Hindu di Yogyakarta? Apakah pernah mengalami diskriminasi? Iya, kalau dimanapun kita berada sebetulnya diskriminasi itu pasti ada. Karena diskriminasi itu sering timbul karena orang salah mengidentifikasikan pengetahuan dirinya dengan kedirian orang lain. Sehingga kalau ditanya apakah pernah mengalami diskriminasi, tentu karena kita berasal dari budaya dan agama yang berbeda, terutama agamanya. Tapi itu tidak jadi masalah. Diskriminasi itu terjadi karena ketidaktahuan. Jika kemudian kita bisa memberikan secara terus-menerus kepada mereka pengetahuan tentang siapa diri kita, apa budaya kultur yang kita miliki, apa dasar filosofis atau kebaikan dari agama kita, dan hubungan kita baik dengan mereka, maka diskriminasi itu tidak akan ada. Karena di kampung saya di sini ada 90 kakak, 5 Katolik atau Kristen, 1 Hindu. Jadi saya sudah belasan tahun ada di sini. Dan kami di sini merasa nyaman. Para tetangga, kemudian pengurus RT juga sangat hangat. Sejak saya masih kuliah di sini hingga kemudian saya beranak pinak di sini, sehingga diskriminasi itu sebetulnya hanya persoalan understanding atau saling pengertian. Jadi kalau mereka sudah paham diri kita, maka diskriminasi itu akan bisa dihilangkan. Ya. Oke, apa sih yang membuat Bli itu bangga menjadi umat Hindu di Yogyakarta itu gimana? Ya, setiap orang harusnya bangga dengan agamanya. Setiap orang. Karena agama itu menjadi cara kita untuk menuntun diri kita, untuk hal-hal yang baik sifatnya batiniah, untuk melihat kehidupan kita yang material. Gitu. Hindu mengajarkan kita sesuatu yang sangat komplit. Hindu memberi kita the way of life. Dia dalam Wedanya adalah the way of thinking, atau bagaimana kita berpikir dengan apa? Dengan kesadaran pengetahuan. Sehingga kalau kemudian Weda sudah memberitahukan kita bahwa pengetahuan akan membuka kegelapan, sehingga dengan kegelapan yang sudah terbuka oleh cahaya pengetahuan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Saya berangkat ke Jogja adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itulah yang kemudian kita menjadi lebih cerdas atau lebih bijaksana. Sehingga agama Hindu menuntut kita harus menjadi orang yang cerdas. Menjadi orang yang berpengetahuan. Sehingga kalau kamu ingin menjadi orang Hindu yang bangga, atau bangga menjadi Hindu, jadilah orang yang berpengetahuan. Jadilah orang yang cerdas. Dengan itu semua, kelak kamu akan bijaksana dalam menghadapi apapun. Jadi kalau dasar pengetahuan dan dasar beragamamu adalah kebijaksanaan, apapun yang kamu hadapi, kamu akan bisa melewati dengan lebih baik. Bagaimana menurut Bli, Hindu memandang seni dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, pasti saya suka kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana seni memandang atau bagaimana Hindu memandang seni dalam kehidupan sehari-hari. Agama Hindu itu memberikan peluang seluas-luasnya bagaimana manusia itu mengekspresikan kehidupannya dengan seni.
baik melukis, patung, fotografi, kemudian desain, tari, suara dan sebagainya. Itu semua menjadi satu kesatuan. Dan agama Hindu memberikan semacam kode penting yang harus kita lihat, bahwa keindahan yang utama yang bisa didapatkan oleh manusia itu dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhannya, kepada para dewa-dewa, kepada para leluhur. Nah, dengan dasar itu, bagaimana kita belajar kesenian, hasil dari kesenian itu dengan segala keindahannya, itulah kita persembahkan dasar awalnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian, bagaimana seni dan agama Hindu itu memiliki jalinan yang kuat, saling mengisi. Agama sebagai pondasinya, kemudian seni sebagai materialnya atau alatnya untuk menunjukkan bahwa keindahan itu dihasilkan dengan cara kecerdasan maupun kreativitas. Dan Hindu mendukung kreativitas itu sendiri. Oke, Beli, siap. Jadi dalam sesi podcast man ini kita punya podcast test yang berisi rapid questions. Jadi Beli, nanti kita akan beri Beli beberapa pertanyaan. Jadi Beli itu nanti pilih, lalu beri alasannya mengapa. Oke? Ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke sesi podcast test. Sudah siap, Bli? Deg-degan saya. Jangan susah-susah ya. Oke, siap. Jogja atau Bali? Jogja. Kenapa tuh? Tinggal di sini, tumbuh berkembang di sini, tapi kelak semua akan kembali ke Bali. Oke. Perupa atau kurator? Perupa. Banyak hal dalam hidup yang kemudian tidak terduga didapatkan sebagai perupa. Dan seorang perupa itu adalah seorang filosof. Oke. Indie art house atau sangkring? Indie art house. Kenapa tuh? Sangkring sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Jadi, tapi keduanya ini milik semeton kita dari Bali juga. Kalau Indie Art House milik Inyo Mandaria, kemudian yang Sangkring Art Space itu milik Putu Sutawijaya. Jadi keduanya semeton kita juga dari Bali. Mereka perupa yang kemudian membuat ruang galeri alternatif. Tapi kalau saya ingin memilih untuk saat ini adalah Indie Art House. Kenapa? Sangkring sudah berkembang luar biasa. Mereka sudah memiliki jaringan yang bagus. Mereka juga, Sangkring juga sudah pernah saya buatkan artikel berkaitan dengan ketika seniman membangun galeri. Sudah memiliki kolega yang luar biasa, nama besar yang bagus, Sangkring. Nah, Indie Art House sedang membangun jejaring. Jadi jauh lebih mudah daripada Sangkring, tetapi dia bisa memiliki potensi yang bagus secara relasi, sama-sama membangun dari seniman, sama-sama kemudian memiliki keprihatinan terhadap eksistensi ruang alternatif galeri. Jadi saya ingin memberikan pemikiran lebih jauh, aksi nyata lebih jauh dengan Indie Art House bersama Pak Nyomandario, agar Indie Art House juga bisa membangun konsep-konsep, membangun ruang-ruang dialog yang berbeda dengan Sangkring. Oke, baik. Lalu next question, realisme atau surrealisme? Surrealisme. Kenapa? Realisme itu adalah lukisan yang menghadirkan apa yang dapat terlihat oleh mata. Jadi to make the realistic object with the realistic way. Tapi surrealisme itu lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya fantasia. Jadi dunia yang ada di dalam dunia imaji yang berkaitan tentang mimpi-mimpi yang mungkin tidak mungkin di dalam dunia realitas, tetapi menjadi mungkin diwujudkan, bahkan bisa sebagai petanda simbol ke depan di dalam dunia surrealisme. Nah, lukisan saya lebih cenderung surrealisme. Next question ya. Sanggar Dewata Indonesia atau Galeri RJ Katamsi? Sanggar Dewata Indonesia. Kenapa tuh?
Pertama, Sanggar Dewata Indonesia itu berdiri di tahun yang sangat lama ya, umurnya udah 50 tahun, 1970. Dan itu ruang komunitas yang pertama kali saya terlibat secara intens di dalamnya. Sedangkan Galeri RJK Tamsi itu tempat saya bekerja, tetapi ruang-ruang tersebut menjadi sangat menarik. Tapi jika ingin memilih mana yang kemudian menjadi cara kita untuk berkembang, yaitu Sanggar Dewata Indonesia. Seru nih, next questionnya nih. I Nyoman Gunarsa atau I Gusti Nyoman Lempat? I Gusti Nyoman Lempat. Oke. Dua tokoh yang sangat-sangat keren. Keduanya juga sudah almarhum ya. I Gusti Nyoman Lempat merupakan maestro luar biasa untuk lukisan-lukisan seni rupa Bali modern. Pitamaha, salah satu pendiri dari Pitamaha pada tahun 1936. Sedangkan I Nyoman Gunarsa itu dosen, seniman, dan juga dosen di ISI Yogyakarta. Maestro juga di seni rupa modern dan kontemporer. Tetapi untuk nilai-nilai terhadap perkembangan seni, memang keduanya memiliki kualitas-kualitas yang berimbang ya. Satunya membicarakan seni rupa modern Bali yang dengan seniman Eropa, yang satu membicarakan seni rupa Bali modern kontemporer dengan persoalan-persoalan global. Tapi tetap menarik jika kita membicarakan pada konteks itu, I Gusti Nyoman Lempat, maestro yang luar biasa. Ke pertanyaan selanjutnya, bersepeda atau berkebun? Berkebun. Kenapa milih berkebun? Berkebun mendekatkan kita dan menyadarkan diri kita terhadap bahwa kita hidup dengan alam. Pertanyaan kemudiannya, kita yang memelihara alam atau alam yang memelihara kita? Kalau kita yang memelihara alam, maka kemudian semua yang gersang, semua yang tandus, semua yang berantakan, lalu kemudian kita tanami. Jadilah dia pohon-pohon. Ketika pohon-pohon ini sudah besar, pohon-pohon itulah yang memelihara kita. Kebayang nggak kalau nggak ada pohon yang besar, pohon bambu, dan pohon lainnya, jika mereka tidak memberikan oksigen, bisakah kita bernafas dengan baik? Nggak bisa kan? Nah, bersepeda yang kita cari mana? Tempat-tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat yang rindang kan? Nah, kalau kemudian berkebun, cara kita adalah kita memelihara alam, berharap ke depan alamlah dengan pohon-pohonnya yang memelihara kita. Jadi berkebun itu adalah olahraga lahir dan batin. Ke pertanyaan selanjutnya nih, apa pengalaman terberat yang pernah Bli alami dalam hidup Bli? Pengalaman terberat sangat personal, tapi memang berat, yaitu bagaimana meyakinkan orang tuanya Bli untuk mendapatkan atau memiliki istri orang Jawa. Itu berat. Dan kemudian tetapi persoalan berat itu menjadi selesai karena ada seperti itu, ada saling pengertian, ada pengendalian diri ya, pengendalian diri, dan juga kesadaran kita terhadap waktu. Mengapa kesadaran terhadap waktu itu penting? Tidak ada persoalan yang sifatnya permanen. Waktu akan memberikan jawaban mana yang terbaik dari itu semua. Sehingga belasan tahun berjalan, I'm a happy man. Walaupun itu sangat berat benar. Tapi lebih baik berat di depan. Tapi setelahnya kita punya komitmen manakah yang harus kita jalani di dalam kehidupan yang berat dan indah ini. Kan kita kan ini lagi di tengah perubahan dinamika, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi sekarang tuh lagi di tengah-tengah pandemi kan, PPKM seperti ini. Bagaimana Bli itu melihat Hindu ke depannya? Ya, sekarang kita sedang disandra ini oleh pandemi COVID-19. Kita diuji kesabaran kita, diuji juga kesehatan kita.
dan diuji juga keimanan kita terhadap kesadaran-kesadaran apakah kemudian ini cobaan alam, ini cobaan Tuhan, ini nasib, ini takdir, macam-macam lah yang terjadi di dalam COVID-19 ini. Lalu bagaimana kita melihat ini dari sisi agama Hindu? Agama Hindu selalu memberikan jalan tengah ya di dalam, atau keseimbangan lah di dalam semua persoalan. Di setiap persoalan, di setiap kejadian itu selalu ada harapan. Karena kenapa? Kita selalu diberikan niat baik yang disebut dengan dharma. Apapun yang kita lakukan harus berlandaskan dharma. Dharma, arta, kama, moksa. Kalau kita kemudian ingin selamat dari COVID, dharma apa yang kita lakukan? Yaitu dharma, dengarkanlah kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh para peneliti, dokter dan sebagainya. Kan ada guru wisesa dan sebagainya itu. Dengarkanlah, karena mereka adalah dharma dan tanggung jawabnya. Dharma berikutnya adalah kita juga harus bisa hidup bersih, sehat dan sebagainya. Lakukanlah itu dengan segala tanggung jawab, segala kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Nah, kama yang kemudian berlandaskan terhadap dharma, itulah yang kemudian akan menghantarkan kita terhadap seperti tadi, persoalan waktu aja. Kalau kita melihat bagaimana kita bertarung dan berjalan dengan waktu, semoga seiring waktu ada teknologi terbaru, obat terbaru, yang terbaik ya, yang bisa menyelesaikan kita dari COVID-19 ini. Last question ya. Apa pesan dari Bli Arya terhadap generasi muda? Saya juga masih muda loh. Jadi kalau PBB itu menyatakan pemuda itulah adalah berumur sampai 60 tahun gitu. Jadi saya masih pemuda ya. Jadi kalau generasi muda mungkin generasi seri Z dan X ya, XYZ begitu. Ya, oke. Pesan saya begini. Kita hidup di dalam dunia yang serba digital. Dunia dalam teori disebut dengan dunia disruption, di mana ada pergeseran luar biasa terhadap berbagai kepentingan kehidupan yang ada di sekitar kita, ekonomi, politik, sosial, budaya dan macam-macam ya. Nah, pada posisi tersebut kita sebagai generasi muda harus melandaskan diri kita terhadap serada. Serada itu adalah keimanan, yaitu serada itu adalah dharma dan keyakinan kita. Bagaimana menghadapi segala persoalan itu jika tidak ada landasan pengetahuan terhadap serada atau pengetahuan terhadap agama, kita akan mudah diombang-ambing, sangat mudah. Karena dunia digital, dunia virtual, dunia online itu dunia yang membuat orang lain itu mudah dihancurkan fokusnya, sangat mudah dihancurkan. Sehingga dengan demikian harapan saya adalah boleh kita bergaul dengan dunia luar, memahami globalitas dengan dunia virtual yang luar biasa. Tetapi ingatlah bahwa ada dasar-dasar yang secara tradisional yang kemudian dikembangkan oleh para leluhur kita dengan apa? Itulah nilai-nilai agama, nilai-nilai lokalitas, nilai-nilai yang kemudian secara gampangnya bisa kita tanyakan kepada orang tua atau kita dengarkan dari para pemikir Hindu atau para pemangku, bagaimana Hindu dan nilai lokalitasnya itu bisa mengingatkan kita atau mengingatkan generasi muda bagaimana bersikap, bagaimana merespon, dan bagaimana untuk tetap bertahan di dunia yang serba global ini. Itu saran dari saya. Yang berikutnya, saran yang paling singkat adalah tetaplah hidup, ya, jangan putus asa. Setiap masalah selalu ada solusinya. Kalau orang muda tetap kreatif, inovasi. Yang kedua, yang terakhir adalah apa yang terakhir? Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah dengarkan dan lakukan. Ya kan? Ya, kalau mendengar saja tapi tidak dilakukan buat apa? Jadi dengarkan, lakukan. Cobalah. Jangan takut gagal. Oke. Terima kasih. Matur nuwun Bli, terima kasih banyak sudah
sharing-sharing di sini. Kita udah belajar baik banget dari Bli itu tentang pengalamannya dan nilai-nilai keinduannya Bli. Iya. Terima kasih ya Gus Hadi dan Dek Dinda sudah mampir ke gubuk saya ini. Semoga terinspirasi apa yang kita obrolkan, dan ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Podcastman Pasraman Hindu, saya doakan selalu bisa menjadi cara kita untuk melihat bahwa banyak persoalan-persoalan di dalam keseharian kita bisa kita sharingkan, kita bagikan, dan memberikan manfaat kepada generasi-generasi muda berikutnya. Jadi ke depan ini harus tetap dijalankan dan bisa menjadi cara kita untuk semakin bersatu, bersama, dan tetap di dalam jalan Dharma Hindu. Terima kasih. Terima kasih Bli sudah sharing-sharing di sini. Baik, kalau ada saran atau komentar bisa disampaikan di @anandarma. Sebelum ditutup, kita ada pantun nih. Di langit ada pelangi. Cakep. Tak lupa ku hitung warnanya. Cakep. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Untuk lebih jelasnya, mari kita berkenalan dengan beliau. Jogja dikenal sebagai kota yang berhati nyoman. Maksudnya nyaman. Kota Jogja, Kalau ada komentar atau saran, silahkan komen disampaikan di @anandadarma.